Jadi ceritanya gue surprise dan kaget ketika di event festival Hijriyah yang diselenggarakan Republika, di mana gue pengisi acaranya, tiba-tiba dapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama saya tidak jawab, sudah tobat saya menjawabnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan tersesat muncul lagi menghantui saya. Tapi akhirnya gue kayak seru buat nostalgia. Nah, gue mau jawabin lagi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang waktu itu muncul di Festival Hijriyah dan sering masuk ke DM gue atau di kolom komentar, tentang ru'yah buat jin yang disabilitas alias tunarungu. Kalau bahasa penanyanya itu budek. Kan jinnya tunarungu ya. Nah, ketika dibacain ayat-ayat, doa-doa atau zikir-zikir sebagai ru'yah, itu kan dia gak dengar. Jadi kan akhirnya gak keluar dia ya, karena gak dengar, dia anteng aja ngerasa kayaknya tidak ada apa-apa. Atau kalaupun ngelihat ada yang baca-baca, kayaknya dia sedang ngoceh aja. Atau ada juga yang pernah nanya, kalau jinnya itu non muslim, kan tidak relate ya bacaan-bacaan itu bagi dia. Saya tidak percaya kepada bacaan itu, jadi biasa aja gitu. Misalnya jinnya jin falak gitu. Nah, pertama kita bahas dari ru'yah dulu deh ya. Ru'yah itu menurut para ulama, misalnya Imam Fakhruddin Razi atau Imam Al-Qurtubi, itu adalah pengobatan berbasis doa-doa, ayat-ayat ataupun zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah untuk menyelesaikan masalah-masalah lahiriah atau medis maupun batiniah ataupun non medis. Yang batiniah ini bisa kesurupan karena sihir itu nyata dan diakui dalam Islam bahkan sejak zaman Nabi Musa yang diancam oleh sihir-sihir oleh anak-anak buahnya Fir'aun, maupun yang sifatnya batiniah itu penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Kalau sihir itu kelakuannya jin, kalau penyakit hati itu kelakuannya netizen, biasanya netizen yang kelakuannya kayak jin. Nah, dan itu bisa juga untuk penyakit-penyakit lahiriah. Karena ada satu riwayat dari misalnya sahabat Said Al-Khudri yang menyembuhkan seorang yang sakit lantaran gigitan satu serangga yang beracun dengan membacakan suratul Fatihah kepada orang itu, dan Nabi membenarkan ru'yah berbasis Al-Quran ataupun zikir dan doa-doa dari sunnah untuk penyakit-penyakit yang sifatnya medis. Nah, kalau dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Isra ayat 82 dikatakan bahwa Al-Quran itu salah satu fungsinya sebagai syifa, obat, yang menurut para mufassir seperti Imam Qurtubi atau Imam Fakhruddin Razi termasuk penyakit yang sifatnya lahiriah atau medis. Dan memang kita harus meyakini semua penyembuhan itu pondasi utamanya adalah ru'yah, artinya dari Tuhan. Karena dikatakan dalam surat Asy-Syura ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin, ketika saya sakit yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Yang mengobati mungkin dokter, tukang pijat, hipnoterapi, psikolog atau psikiater, tapi yang menyembuhkan tetap adalah Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter, psikiater ataupun lainnya, kita itu telah masuk dalam hati dan pikiran bibit-bibit kesyirikan.
Tapi juga kalau kita meyakini, oh yang menyembuhkan Tuhan, berarti saya gak usah ke dokter, gak usah ke psikiater. Itu sudah masuk ke pikiran dan hati kita adalah bibit-bibit kebodohan. Jadi Tuhan juga ketika menyembuhkan melalui perantara dokter, psikiater. Seperti hujan juga melalui perantara hukum alam. Gak bisa Anda tiba-tiba berharap hujan tanpa logika alam. Nah, ru'yah itu melalui ayat atau melalui doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui sunnahnya. Apakah bisa ru'yah melalui selain ayat ataupun zikir dan doa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah? Bisa jadi, dan diperkenankan dalam Islam, misalnya oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, asalkan tidak bertentangan dengan Quran maupun apa yang diajarkan dalam sunnah. Makanya kalau ada isim-isim Suryani, itu artinya nama-nama dari tradisi masyarakat Suryani kuno, kalau memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, itu boleh. Tapi harus dipahami dulu maknanya apa dari isim-isim itu. Nah, kalau bertentangan jelas itu tidak diperkenankan. Makanya hati-hati kalau sumbernya bukan Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau jinnya budek atau non-muslim, gimana dong? Jadi pertama ya, itu kan yang namanya ru'yah, itu senjata yang diberikan oleh Tuhan dan Nabi Muhammad kepada kita umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah sakit kita, baik medis maupun non medis. Jadi mau itu relate atau tidak kepada dia, mau dia budek ataupun mendengar, tetap aja itu bisa mengusir mereka, karena itu senjata kita untuk mereka, bukan dalam perspektif mereka tapi dalam perspektif kita. Mau mereka meyakini atau tidak, mau mereka muslim atau non muslim, mau mereka mendengar atau tidak, ya itu pasti akan ampuh kepada mereka, karena itu perspektifnya dari kita, senjata kita. Jadi ayat, zikir ataupun doa yang sumbernya dari Quran ataupun sunnah itu seperti pisau yang mau diyakini ataupun tidak diyakini oleh musuh kita, kalau digoreskan ke mereka, mereka akan luka, bahkan bisa merenggang nyawa tuh. Nah, bedanya kalau yang sumbernya dari Al-Quran dan sunnah itu objektifnya dalam perspektif kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tapi apakah berlaku ke mereka? Berlaku, karena hanya saja mereka itu tidak meyakini tapi tetap objektif seperti pisau. Mau mereka percaya ataupun tidak percaya, pisau tetap bisa melukai. Hanya saja kepercayaan mereka kepada pisau itu bersifat lahiriah, kepercayaan mereka kepada ru'yah itu sifatnya batiniah. Kadang orang memang menganggap kalau yang sifatnya batiniah itu gak nyata bagi yang tidak meyakini, tapi sebenarnya nyata-nyata aja. Dan juga Al-Quran dengan segala ayatnya itu bisa jadi ru'yah, dan ataupun doa dan zikir dari sunnah Nabi Muhammad itu bisa menjadi ru'yah. Tidak mesti bagi orang yang mendengarnya, karena utamanya Al-Quran dan doa serta zikir itu sebagaimana disampaikan dalam suratul Anfal ayat 2 untuk hati, bukan cuma untuk telinga, tapi bahkan yang utama untuk hati. Jadi Al-Quran dan zikir serta doa yang diajarkan sunnah itu dalam variabel apapun aja berpengaruh. Misalnya Anda memegang Al-Quran aja atau memegang bacaan-bacaan, baik itu zikir maupun doa, itu dipegang aja berpahala, dibaca nambah pahalanya, diamalkan pada diri sendiri nambah lagi pahalanya, didakwahkan kepada orang lain itu adalah puncak dari pahalanya. Karena kata Nabi,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, begitu juga ketika dia jadi ru'yah. Dia utamanya untuk hati, mau didengar oleh telinga ataupun nggak didengar, tetap aja dia akan berpengaruh. Mau diyakini oleh dia ataupun tidak diyakini, dia tetap berpengaruh. Karena pernah ada seorang dari kalangan musyrik Mekah itu mau membunuh Nabi Muhammad pakai pedangnya ketika Nabi Muhammad sedang istirahat. Tapi sebelum mau membunuh, dia tanya, "Wahai Muhammad, sekarang itu kamu sendiri. Kalau saya tebaskan pedang ini, mati kamu. Jadi siapa pelindung kamu sekarang?" Kemudian Nabi katakan, "Allah." Dan ketika mendengar kata Allah itu, orang ini jatuh pedangnya dan akhirnya tidak jadi membunuh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ambil pedangnya, "Wahai orang musyrik, kalau sekarang siapa yang akan melindungimu?" Kemudian orang itu bilang, "Nggak ada lagi." Tapi Nabi kemudian berikan pedangnya dan maafkan orang itu, dan orang itu kembali dengan menyampaikan kabar kepada kaumnya bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Padahal orang itu gak meyakini nama Allah sebagai nama yang agung, apalagi nama Tuhan. Tapi ketika disebut nama itu, bergetar hatinya dan jatuh pedangnya. Karena nama Allah itu punya kekuatan spiritual yang tertinggi dan teragung bagi yang meyakini ataupun tidak meyakini. Kalau gak percaya, lu tahu ini gak, satu gamers tuh yang sering menyebut nama Allah, nama Nabi Muhammad, dan dia merasakan, wow, itu sesuatu yang dahsyat bagi dia. Itu padahal dia non muslim, tapi dia bisa merasakan kedahsyatannya. Dan kalaupun dia tidak merasakan, itu tetap akan berpengaruh karena dia memiliki objektif kekuatan secara batin, baik bagi yang meyakini ataupun yang tidak meyakini. Yang meyakini sebagai pelakunya, ketika dilempar kepada orang yang tidak meyakini pun dia akan berpengaruh. Tapi kalau sebagai pelakunya tidak meyakini, ya tentu tidak ada pengaruhnya. Jika yang meru'yah itu misalnya orang-orang yang tidak meyakini kekuatan spiritual pada ayat, doa maupun zikir itu. Dan juga mau budek sekalipun, karena Al-Quran itu masuknya ke hati. Makanya di surat Al-Imran itu dijelaskan tentang bayi yang masih dalam kandungan aja, itu kalau bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena walaupun mereka tidak mendengar secara fisik melalui telinganya, Al-Quran itu menjadi semacam frekuensi yang akan masuk kepada diri bayi itu melalui hatinya dan mempengaruhi segala sesuatu dari bayi itu. Dan karenanya juga, misalnya kalau dalam keadaan darurat secara hukum, Allah akan membantu kita melalui pintu-pintu yang tidak kita duga. Misalnya orang yang tunawicara, gimana syahadatnya? Ya dengan isyarat dan utamanya dengan hati. Kata Imam Nawawi mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, selama itu dipahami oleh orang sehingga orang menyaksikan keislamannya dan diucapkan oleh dia dengan hati yang tulus, maka selesai. Bahkan kalau sekedar diucapkan tapi tidak diyakini dengan hati, syahadatnya nggak berlaku. Atau kalau diucapkan hanya pakai hati, tidak pakai isyarat, orang nggak tahu tentang keislaman kita. Makanya perlu juga pakai bahasa isyarat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya kata Al-Quran, pokoknya Allah nggak akan membebani kamu dengan sesuatu yang kamu nggak mampu. Nggak mampu syahadat pakai omongan, ya pakai isyarat. Nggak mampu pakai isyarat, ya pakai hati. Begitu juga nggak mampu mendengar pakai telinga, maka Allah yang akan bikin hatinya mendengar, asalkan yang ngucapin itu betul-betul tulus. Walaupun yang menerima itu gak mau mendengar atau gak meyakini, akan masuk. Ataupun yang mau mendengar itu tulus, maka walaupun dia gak
dengar pakai telinganya, dia akan mendengar pakai hatinya. Dan Al-Quran itu akan berpengaruh dalam segala jenjang. Secara fisik berpengaruh kalau didengar pakai telinga, secara pikiran berpengaruh kalau dipahami melalui pikiran, dan secara hati berpengaruh kalau dipahami secara tulus pakai hati. Dan dia bisa jadi senjata yang masuk ke hati ataupun apapun bagi siapa saja yang mau kita atasi sebagai sesuatu yang mengancam untuk kita, termasuk bagi bangsa jin. Dan lagian ya, jangankan jin, kita aja manusia itu kadang kesetanan, dan lebih dahsyat dari jin yang budek. Karena kalau jin yang budek ya udahlah ya, dia budek gitu. Ini ada orang Islam tidak budek, tapi dibacakan Al-Quran dia gak dengerin. Padahal Allah sudah bilang dalam Al-Quran, idza quri Al-Quran fastami'u. Kalau Al-Quran dibacakan, Anda harus dengerin. Ini gak budek mendengar Al-Quran dibacakan, gak didengerin. Padahal itu wajib. Padahal kalaupun tidak diwajibkan, seharusnya kamu sadar untuk mendengarkannya, karena pasti ada efek bagi pikiranmu, bagi hatimu, bahkan bagi fisikmu. Akan tuntas semua masalah-masalah medis ataupun non medismu. Tapi gak didengerin dong. Itu kan yang lebih dari pertanyaan, gimana ru'yah untuk setan budek? Gimana Anda yang tidak mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan, padahal Anda tahu itu wajib, kalaupun Anda tidak yakin kepada kewajibannya, padahal Anda tahu bahwa itu akan berpengaruh bagi Anda. Bagi jin budek aja berpengaruh, apalagi bagi Anda.